Ya Habibi, kembali lagi ke hasil game week ke-17 di beberapa liga. Kita mulai dari Premier League, karena pertandingan seru-seru, pertandingannya cukup menarik. Kita mulai dari Chelsea melawan Newcastle, karena itu sebagai pertandingan pembuka. Wah, ini sih menurut gua salah satu game terbaik week ini. Bener-bener intensitas serangan, bener-bener fighting kedua tim sangat luar biasa, unggul 2-0 melalui brace Nick Woltemade dan 2 assist Anthony Gordon. Di babak pertama, Newcastle benar-benar memegang alih permainan, benar-benar membuat Chelsea sangat keteteran, tidak ada peluang, terus digempur. Sayangnya tidak bisa kill the game menambah keunggulan 2-0. Tapi masuk babak kedua, Chelsea sebagai tim besar bangkit dan menit 49 free kick Reece James luar biasa, dan ditutup oleh gol Joao Pedro melalui asis Robert Sanchez yang dari gawang langsung ke gawang. Itu luar biasa banget. Tapi kalau secara overall untuk match ini, ya gue melihat harusnya ini Newcastle sedikit bisa mengunci Chelsea dengan kemenangan. Tapi fighting dan semangat para pemain Chelsea ini membuat tim ini malah justru bisa mengendalikan di babak kedua. Dan Chelsea bisa dibilang sedikit contender title, karena biasanya game-game kayak gini tuh sangat sulit lah untuk di comeback, untuk benar-benar mengambil alih permainan, tapi Chelsea bisa. Sehingga kayaknya Chelsea bisa kita perhitungkan untuk title atau enggak di 4 besar lah secara konsisten sampai atas. Setelah Chelsea Castle, calon juara musim ini Manchester City membantai West Ham. Dan City itu selalu menang di 19 pertandingan, 20 pertandingan terakhir bersama West Ham. Jadi gue pun dari awal juga melihat ya ini game easy untuk Manchester City, dan terbukti 3-0 dari permainan benar-benar didominasi habis-habisan. Haaland 2 gol 1 assist, Tijani Reinders mencetak gol. Gue melihat pakem baru City ini benar-benar berjalan dengan baik tanpa adanya Doku di 2 pertandingan terakhir, tapi dengan 3 gelandang Reinders, Silva dan juga Nico Gonzalez ditopang oleh Cherki dan Foden tuh suatu komposisi yang sangat sulit dirubah. Sementara untuk backline-nya kita punya 4 pasangan yang udah berjalan beberapa pertandingan terus dimainin. Nunes di kanan, kiri Oreli, Gvardiol dan juga Ruben Dias di belakang. Jadi salah satu poin penting adalah formasi dan pemain-pemain yang paten sehingga chemistry tim ini sangat terbentuk. Sekali di babak kedua pasti ada pemasukan pemain mengganti. Cuman yang paling penting adalah di core-nya ini. Nico Gonzalez, pemain yang paling banyak mendapatkan menit bermain bersama Haaland, itu tampil sangat vital, sangat luar biasa, belum tergantikan. Jadi gua rasa untuk pakem ini harus dimainkan terus oleh Pep Guardiola di pertandingan-pertandingan Premier League terutama, karena untuk membangun jangka panjang butuh chemistry yang luar biasa, dan ini menurut gue salah satu komposisi yang sangat baik. Nah, Haaland mencetak 19 gol sebelum Natal, menjadi top skor dengan 1 penalti. Nah, ini pemain gak usah ditanya lagi kehebatannya. Phil Foden dan Cherki makin nyaman main bareng berdua sebagai attacking midfield, free roll, bebas, menari-nari di kiri, di kanan, di tengah. Jadi sebuah fresh idea dari Pep Guardiola yang dituangkan ke Manchester City musim ini, dan menurut gua akan menjadi jangka panjang. Kita ke game Liverpool lawan Spurs. Liverpool Spurs ini selalu ada kartu merah, selalu ada drama, bahkan kali ini 2, Cristiano Romero dan juga Xavi Simon. Wah, ini Spurs yang gue kira di bawah Thomas Frank bakal menjadi tim yang luar biasa, ternyata banyak kalah, banyak kehilangan poin terutama di kandang. Bahkan statistiknya menarik, Spurs itu adalah tim dengan away terbaik di musim ini Premier League, tapi tidak dengan home. Home itu 3 terakhir atau 4 terakhir. Jadi sebuah prestasi yang terbalik, dan kita nggak terlalu jauhin permainannya. Hugo Ekitike kembali membuktikan, Alexander Isak mencetak gol perdananya di Premier League bersama Liverpool. Tapi ini soal kebangkitan tanpa Muhammad Salah. Justru di 4 pertandingan terakhir Liverpool tidak kalah. Nah, ini menurut gua suatu hal yang sangat positif, apalagi salah AFCON. Jadi winning team ini harus dipertahankan. Oh iya, Florian Wirtz, congrats, asis pertama di Premier League. Jadi untuk Liverpool, kayaknya tanpa Salah lebih nyaman, dan mungkin Salah akan keluar dalam waktu dekat, soon or later. Jadi untuk fans Liverpool siap-siap aja menunggu kabar tersebut. Dan berarti ini untuk Arne Slot aman ya gue rasa ya, karena dia bisa menang di game-game dan beberapa pertandingan terakhir 3 kalah dan masih berada di title race. Kita ke Arsenal Everton yang dimana sebelumnya City menang, Chelsea imbang, dan Arsenal harus menang, dan akhirnya menang tapi 1-0 melalui gol penalti Victor Gyökeres.
Gua nggak mau terlalu menyoroti seperti apa permainannya, tapi ini soal mental ya. Biasanya Arsenal itu musim lalu kalah sama Everton atau imbang. Dan musim ini di saat City menang, Arsenal bisa menang. Di saat sebaliknya juga sama-sama menang. Jadi udah mulai ada perubahan dari segi mental tim kompetitor bermain sebelumnya. Karena menurut gue itu sangat berpengaruh ketika tim lawannya sudah main dan menang besar, mau nggak mau Arsenal harus menang. Dan dia menang walaupun dengan penalti, apapun caranya, karena ini udah setengah liga, sehingga butuh hal-hal atau kemenangan-kemenangan yang sangat penting dengan apapun caranya. Tapi lagi-lagi berarti ini masalah Arsenal adalah lini depan. Gyökeres mencetak gol penalti betul, tapi secara open play masih belum bisa. Dan Arteta harus menemukan cara lini depannya. Ada bursa transfer Januari, mungkin beli pemain-pemain seperti super sub, pemain yang pengganti yang bisa merubah keadaan. Karena kalau kita lihat petanya seperti ini terus, Arsenal masih belum bisa open play secara maksimal, itu cukup bahaya sebagai seorang title contender. Lalu kita ke pertandingan MU Aston Villa yang tadi pagi berakhir 2-1, di mana MU harusnya itu bisa mengambil alih, bisa memperdekat jarak atau menyamakan poin dengan Liverpool, justru malah tumbang dengan Aston Villa yang memenangkan pertandingan ke-10-nya secara beruntun. Semua kompetisi menjadi rekor klub. Morgan Rogers 2 gol luar biasa, big applause, dan Matheus Cunha 1 gol melalui kesalahan lini belakang Aston Villa, dan tapi finishingnya keren banget. Dia mengambil timing dan positioning yang bagus. Cuma untuk MU kayaknya Januari perlu untuk membeli pemain atau memperdalam skuadnya sedikit, 2 pemain lah. Nggak usah pemain yang top, tapi pemain yang siap dari bangku cadangan. Karena kalau ngelihat backnya ada Heaven Yoro sama satu lagi siapa tadi, itu agak tricky ya. Gitu, Lisandro Martinez dipaksa bermain CDM dan baru comeback juga. Tanpa ada Mbumo, tanpa ada Amat di sebulan ke depan karena AFCON. Jadi gue rasa MU perlu untuk beli 1 minimal pemain yang bisa ditaruh di bench ataupun starting kapanpun. Sedikit kita lihat karena adanya Super Copa, jadi Inter, Napoli, Milan tidak ada pertandingan. Paling kita sedikit bahas Juve yang menang 2-1 melawan Roma. Roma ini anomali, musim ini tidak pernah menang melawan tim besar, tapi menang melawan tim kecil. Gitu. Sebaliknya Juve juga sama. Gitu. Menang lawan tim besar seperti seri lawan Milan, menang lawan Inter, menang lawan Roma, tapi terseok melawan tim kecil. Untuk Juve merangkak ke atas, sementara Roma stuck karena tidak mendapatkan poin. Ini untuk Serie A masih cukup terbuka. 4-5 tim lah memperebutkan gelar juara Liga. Kita ke Spanyol, Real Madrid 0-2 lawan Sevilla. Kylian Mbappe mencetak gol penalti dan Jude Bellingham lagi-lagi mencetak gol. Dan ini gol Mbappe sama dengan Cristiano Ronaldo, itu 59 gol atau berapa di semua kompetisi, rekor baru klub. Masih 1 pertandingan untuk Mbappe bisa menyalip Cristiano Ronaldo. Kalau dari segi form, Madrid lagi bagus banget, masih mempertahankan untuk title La Liga. Cuma sisi menarik, Vinicius dibu penonton pas diganti dan dia melakukan respon yang cukup negatif. Terus juga dia mengubah profil fotonya menjadi Brazil. Ini pemain yang sangat problematik, pemain yang sangat bisa merusak uang ganti. Gue rasa kalau ada tawaran yang menarik untuk Vinicius, itu silahkan lepas saja, cari winger yang benar-benar bermain as a team. Mbappe yang sudah memenangkan World Cup, sudah mencetak gol banyak, itu nggak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi attitude problem yang ada di lini Real Madrid, jangan sampai kepelatihan Xabi Alonso ternodai dengan hal-hal seperti ini. Dengan pemain yang tidak mau terima apa yang pelatih lakukan, mau itu substitution, mau itu teguran, mau itu apa. Ini menurut gue, wah sangat-sangat nggak bisa diterima sih. Dan gue paham sih perasaan fans seperti itu. Karena fans juga, gue rasa banyak fans Madrid juga nggak suka sama dia. Jadi kita lihat ke depan apakah ini menjadi musim terakhir Vinicius. Sekali lagi Madrid masih ada di title La Liga, yang dimana sementara Barcelona menang juga 0-2 lawan Villarreal di kandang Villarreal. Villarreal juga salah satu tim yang ada di 4 besar, tapi tidak membuat Barcelona kendor melalui gol Rafinha dan juga Lamine Yamal. Ini 2 pemain yang musim lalu benar-benar silih berganti mencetak gol, kali ini sudah mulai comeback karena Rafinha sempat lama absen, sehingga duet ini lama dinantikan oleh fans Barcelona.
Kita juga kasih apresiasi untuk Joan Garcia di pertandingan kali ini, save-nya sangat luar biasa, menyelamatkan Barcelona, membuat Villarreal frustasi, dan banyak orang juga minta dia di timnas Spanyol, tapi menurut gue gak akan selama ada Unai Simon. Dan kemenangan Barcelona ini sangat penting dan sangat berarti untuk menjaga mental dan juga kestabilan tim di La Liga. Gue juga melihat Barcelona ini lebih unggul dari Real Madrid di La Liga musim ini karena form para pemain, selama tidak ada yang cedera lebih ya. Kalau masih gini terus, Barcelona akan win streak dan bisa memenangkan gelar La Liga lebih cepat. Paling segitu dulu aja sebelum tutup liburan. Mungkin nanti gue akan coba cari topik-topik lain yang mengisi kekosongan lah. Oke. Jangan lupa kalau ada komen-komen bisa tulis komen, di like, di subscribe pokoknya. Thank you. Yalah Habibi.